Upin, Ipin, Kak Ros, dan Opa di hutan misterius. Pada suatu malam yang sunyi, di kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat, Kak Ros merasa resah. Ia sudah lama mendambakan seorang anak, dan dalam mimpinya, ia melihat sebuah cahaya aneh di dalam hutan. Cahaya itu seakan memanggilnya, berbisik halus bahwa di sanalah ada jawaban untuk keinginannya agar cepat dikaruniai buah hati. Keesokan harinya, Kak Ros menceritakan mimpinya kepada Opa, Upin, dan Ipin. Walau merasa khawatir, mereka akhirnya sepakat untuk menemaninya. Opa membawa sebuah lampu minyak tua dan tongkat kayu, sementara Upin dan Ipin membawa bekal seadanya. Kak Ros berjalan di depan, penuh harap, dengan langkah hati-hati. Mereka masuk ke dalam hutan yang semakin lama terasa semakin asing. Pepohonan menjulang tinggi, dedaunan rimbun membuat cahaya matahari hampir tak bisa masuk. Suasana menjadi dingin, seolah-olah ada mata tak terlihat yang terus mengawasi mereka. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis lirih. Suara itu terdengar begitu memilukan, namun juga menyeramkan. Kak Ros berhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Opa memperingatkan agar mereka tidak sembarangan mendekati suara itu. Tetapi langkah Kak Ros seakan tertarik, seperti ada kekuatan goib yang memanggilnya. Ketika mereka semakin mendekat, kabut tebal turun menutupi jalan. Dari dalam kabut itu, muncul sosok bayangan putih tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Matanya merah menyala dan wajahnya penuh kesedihan. Itu adalah sosok hantu wanita yang ternyata juga seorang arwah penasaran. Hantu itu menatap lurus ke arah Kak Ros. Dengan suara bergetar, ia berkata, meski samar terdengar seperti bisikan, "Aku tahu apa yang kau cari, keturunan, kebahagiaan. Aku pun pernah mendambakan hal yang sama ketika hidup. Namun aku gagal dan kini aku terjebak di antara dunia." Upin dan Ipin ketakutan. Tubuh mereka gemetar sambil bersembunyi di balik tubuh Opa. Namun Kak Ros tetap berdiri tegar, meski wajahnya pucat. Ia merasa bahwa hantu itu bukan hanya ingin menakut-nakuti, tapi juga menyampaikan sebuah pesan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan dan suara aneh bergema dari segala arah. Hantu itu melayang mendekat, lalu mengulurkan tangannya ke arah perut Kak Ros. Cahaya redup keluar dari telapak tangannya, menyinari sekitar. Opa segera mengangkat tongkat dan bersiap melindungi. Namun hantu itu hanya tersenyum samar. "Jika kau ingin harapanmu terwujud, kau harus kuat. Jangan menyerah. Jalani hidup dengan hati yang ikhlas. Dan jangan pernah mencoba mencari jalan pintas dari dunia arwah seperti aku." Setelah mengatakan itu, sosoknya memudar perlahan, meninggalkan hanya kabut dingin dan suara gemerisik pohon. Kak Ros terdiam lama, merasakan sesuatu hangat dalam hatinya. Ia tidak tahu apakah kata-kata itu sebuah petanda baik atau sekadar ilusi. Tapi sejak saat itu, ia berjanji untuk lebih sabar dan ikhlas menunggu. Opa mengajak mereka segera pulang sebelum malam semakin pekat. Upin dan Ipin masih gemetar, tapi juga lega karena mereka selamat dari pertemuan mengerikan itu. Sesampainya di rumah, Kak Ros merenung panjang. Ia tidak tahu apakah benar hantu itu memberikan harapan atau hanya sebuah ujian. Namun di dalam hatinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Malam itu, ia tidur dengan doa yang tulus, berharap suatu saat keinginan